Lihat Dubai 40 tahun yang lalu. Dia cuman gurun rata gitu ya. Kemudian kenapa Dubai saat ini bisa segitu besar dalam 40 tahun? Anda gampang deh, Anda di YouTube kan pada saat ini kita lagi banyak waktu cukup untuk melihat YouTube. Lihat deh rumah-rumah di YouTube, rumah-rumah di Dubai, rumah-rumah mewah yang ada di wilayah Dubai tadi. Dan itu terjadi kurang dari 40 tahun. Gedung-gedungnya, sarananya, dia membangun demikian dahsyat dan makmur seluruh rakyat. Apa yang dilakukan? Anda pasti bingung, mau diapain? Kok bisa? Kemudian Uni Emirat Arab, ya, mau ke Qatar atau ke Cina deh, kok bisa dalam 20 tahun China membangun negaranya segitu besar? Jadi ada 3 negara yang kita mau diskusi kali ini. Dubai, Uni Emirat Arab, dan Tiongkok. Dubai menggunakan SWF atau Sovereign Wealth Fund. Sovereign adalah kedaulatan. Jokowi masih punya 4 tahun lagi, dan ini kesempatan untuk menggunakan kekuatan Sovereign Wealth Fund. Saya tahu bahwa banyak sekali pejabat yang ngeri kalau SWF ini dipakai. Ngeri karena Amerika mendadak jadi takluk sementara dia mengiblat ke Amerika. Ngeri karena Cina nanti takluk dengan Indonesia sementara dia mengiblat ke Cina. Sementara followernya Bosman dan saya secara pribadi mengingatkan, fuck Amerika, fuck Tiongkok. Jelas ya kalimatnya ya. Kita harus bangga dengan bangsa Indonesia dan kita berangkat dengan Sovereign Wealth Fund. Bagaimana itu? Saya mau ceritakan sedikit. Sovereign Wealth Fund adalah menggunakan kekuatan sovereign. Apa yang sovereign kekuatan nasional kita? Kita lompat sebentar. Saudi Arabia tahu bahwa cadangan minyaknya dan cadangan gasnya akan musnah 40 tahun dari sekarang. Jadi apa yang terjadi kalau Saudi minyaknya habis? Sementara Saudi Arabia adalah mendapatkan uangnya dari petrodolar alias petroleumnya menghasilkan dolar. Jadi dia adalah negara yang disebut petrodollar country. Sahabat semua, jadi begitu cadangan minyak dan gasnya habis, negara tersebut bisa menjadi negara paria atau negara gagal, failed state atau negara setengah gagal, paria ya. Ingat Nauru. Nauru adalah sebuah negara di mana tuh kita ada 5 provinsi seperti Ambon, Flores, kemudian Papua, itu adalah dari Melanesia gitu ya. Ujung Melanesia ada sebuah negara namanya Nauru. Nauru itu penghasil P2O5. P2O5 adalah fosfat. Sangat kaya. Dan Amerika itu mengeksploitir fosfat. Tapi negara tersebut begitu dieksploitir, mereka datang dolar begitu banyaknya. Apa yang terjadi begitu tahun 90-an kemarin? P2O5-nya, fosfatnya habis. Negara itu miskin, gak punya apa-apa. Sekarang dia cuma hidup dari pariwisata. Itulah mengapa sumber daya alam di Indonesia, saya teriak-teriak. Begitu RUU menjadi undang-undang minerba, saya teriak-teriak. Tapi gak ada satupun sahabat saya yang mengerti kenapa saya teriak-teriak. Karena saking bernegaranya, itu mungkin kurang terlalu dalam. Ya sudah, saya ngomong lewat video saya ngomong lewat IG ini. Jadi begini, kita menghasilkan nikel, yes. Dan nikel Indonesia itu punya hal yang luar biasa. Jadi kita tahu ada LI. Sewaktu kita menjual nikel, yang dibeli cuma nikel, yang dibayar cuma nikelnya, harusnya yang dibayar adalah kontennya, feronya, nikelnya, litiumnya. Tapi sekali lagi, karena mungkin sekali lagi bernegaranya masih kurang paham, masih nggak terlalu banyak mengerti tentang dunia tambang. Jadi begitu nikelnya diangkat, yaudah kita dapat untung dari pajak dari nikel. Dan pabrik di Konawe, pabrik di saya meragukan bahwa itu bisa memisahkan nikelnya dari fero atau memisahkan nikelnya dari. Jadi sahabat semua, kita sudah buat kesalahan waktu Freeport. Ya mungkin ini senior-senior kita yang dibayar cuma kopernya saja. Padahal koper konsentrat tadi kalau dimasukkan smelter ada goldnya, ada platinumnya, ada uraniumnya, dan itu kita tidak ada untungnya karena yang dibayar cuma koper konsentrat.
Saya pikir udahlah, kegoblokan ini jangan diulang lagi. Sekarang nikelnya, feronya nggak dibayar, litiumnya nggak dibayar. Saya bukan anti pemerintah, saya cuman perbuatan yang merugikan bangsa dan negara, saya cuman mau bunyi. Jadi ke depan, feronya harus dibayar juga, litiumnya harus dibayar juga. Jadi waktu pabrik dibangun itu, saya minta, itu kan pabrik nikel, apakah nikel doang yang dikirim? Enggak, litiumnya keangkut, nggak dibayar gitu ya. Jadi sekali lagi, itu adalah sovereign kita atau natural resources, aset kita yang kebuang. Itu padahal kalau saya berhentikan itu, tidak usah nambang, mendingan jadi SWF. Nah, saya harus menerangkan SWF ini. Sekali lagi ya, mohon sabar di dalam berbicara dengan bosman ini, karena suka lompat-lompat demi pelajarannya dapat. Karena saya tahu teman-teman atau sahabat semua kadang-kadang buku kurang sempat dibaca, pelajarannya sudah cukup sibuk dengan ngurusi kehidupan. Biar saya aja deh yang baca, saya terjemahkan dengan bahasa sederhana, bahasa populis. Kembali lagi, jadi Saudi nggak mau seperti Nauru. Kalau jadi seperti Nauru, negaranya bangkrut, apa yang terjadi gitu. Jadi Saudi akan merubah